Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk materi akidah. Ini pertemuan ke-6 ya kalau untuk materi akidah ya. Dan kelas berapa? 12. Oke. Pada materi ini kita kalau antuna mau tahu jilid buku ini, kaitannya tentang akidah, ini adalah jilid yang ketiga, buku tauhid ya. Sebaiknya untuk setiap muslimah gitu ya, keluarga muslim, setiap keluarga muslim itu punya buku pegangan, buku panduan ya. Artinya menjadi kolektor lah, kalaupun memang belum sempat bacanya atau entah itu kapanpun bacanya, usahakan memiliki buku-buku bacaan yang kaitannya tentang akidah kita, kaitannya tentang keimanan kita gitu ya. Entah itu minimal sekali kita punya buku syarah arba'in, kita punya buku sirah nabawiyah, ini minimal sekali loh. Jadi kalau kita minhajul muslim ya, kalau kita mau lebih tafsir Ibnu Katsir jilid 1 sampai ada yang sampai 10 ya. Ada yang kalau dulu zaman dulu tuh awal-awal tuh masih jilid 1 sampai 3 dan tebal sekali ya, tebal sekali. Sekarang itu lebih dipercetakan semakin berkembang begitu ya. Jadi ada yang jilid dibikin banyak jilid tapi enak untuk dibaca, enak untuk dibawa kemana-mana, untuk ngisi kajian tuh enak. Jadi udah kelas 12 artinya itu adalah masa akhir dari masa pendidikan di SMA, tinggal melanjutkan masa depan lah, apakah menikah ataukah kuliah ataukah bekerja. Kalaupun bekerja, kita nggak cukup dengan ilmu kita yang pas-pasan di kelas SMA saja, kita butuh ilmu lebih. Ketika kita yang menjadi guru, maka kita harus banyak membaca, harus banyak mengikuti pembelajaran ya, pengalaman hidup itu harus banyak dicari seperti itu. Ketika kita mau kuliah, kita juga butuh biaya untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Ketika kita kuliah adalah dunia ya, bukan berarti tujuan misalnya ambil jurusan yang kaitannya dengan duniawi gitu ya, umum lah kita bahasnya, bukan bisa untuk akhirat, iya betul. Nah, tapi jangan sampai kita mengesampingkan kitab-kitab diniyah, artinya kitab umum yang begitu banyaknya kita beli, bahkan kita sanggup mengkopinya berlembar-lembar, tapi kita tidak memiliki kitab pegangan hidup kita, kitab-kitab yang menjadi panduan ketika kita dalam keadaan tersesat seperti itu. Kan udah ada Al-Quran bu, Al-Quran aja tadi baca tiap hari entah nggak tahu kita kalau nggak ada tekanan. Kalau udah lulus SMA itu udah merasa sebagian orang merasa bebas, tapi sebagian orang merasa kehilangan, artinya kehilangan kondisi. Kalau ibu pribadi tipe ibu orang yang suka ditekan, artinya punya tuntutan harus ada amal yomi. Jadi kalau misalnya antuna ada amal yomi, guru juga punya amal yomi atau rapot amal yomi yang lebih padat lagi, lebih detail lagi, nggak cuma murid. Kalau murid cuma segitu kan antuna, tapi kami guru jauh lebih padat, lebih detail gitu ya. Nah, artinya kita hidup itu, mau kita ini guru, mau kita ini seorang presiden, mau seorang pejabat sekalipun, kembalinya kita akan kepada Allah. Tinggal bagaimana kita saat hidup, ketakwaan kita kepada Allah, kesiapan kita adalah persiapan kita untuk menghadap Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi sangat dianjurkan sekali ya remaja-remaja muslimah, anak-anak ibu untuk memiliki buku-buku pedoman seperti yang sudah antuna dapatkan di Asabikun sebagiannya ya. Ada hadis arba'in, itu bukan sekedar untuk koleksi saja mbak. Suatu saat, mungkin saat ini memang dipakai untuk belajar, suatu saat itu akan nganggur dan berdebu, dan suatu saat lagi ada fase di mana antuna akan mencari-cari di mana ya aku pernah belajar kok, dulu aku ada bukunya kok. Nah, disitulah kita akan mencari-cari. Ketika ibu masih sekolah dulu, masa sekolah itu ibu tuh suka sekali setiap bulan pasti punya koleksi buku diniyah mbak, itu entah sirah nabawi, entah itu tafsir. Nah, ketika sudah menikah, suami ibu ngeliat buku-buku ibu tuh seneng, bahkan ada ibu sampai temen ibu tuh tahu ibu punya koleksi buku setiap bulan gitu kan. Ketika menikah ibu nggak dikasih kado berupa spray atau apa, dikasihnya buku kado pengantin terindah gitu, tebel banget bukunya. Nah, jadi memang ibu bukan kutu buku, tapi suka punya buku-buku Islami yang memang kelak suatu saat kita berumah tangga bisa menjadi pedoman, bisa menjadi ilmu untuk kita mendidik anak kita,
bagaimana ketika kita berumah tangga bersikap pada suami, ketaatan kita kepada Allah dan kepada suami kita, dan bagaimana kita nanti menyikapi apakah kita lebih taat kepada suami ataukah kepada orang tua kita setelah kita menikah. Jadi memang ilmu-ilmu yang benar-benar kita pakai itu adalah ilmu syariat ya, bukan mengesampingkan ilmu umum. Ilmu umum juga bisa menjadi saksi di akhirat kelak jika dia digunakan untuk kembali kepada ketaatan atau kedekatan seseorang kepada Allah ya, garis bawahi. Oke, pada pertemuan hari ini ibu sangat berharap sekali anak-anak ibu yang sudah hampir memasuki akhir dari pembelajaran SMA, jenjang SMA, benar-benar sudah pandai memiliki target bagaimana kehidupan setelah SMA ini ya. Bu, kita kan masih remaja ya, betul, ibu juga dulu pernah merasa remaja seperti kalian. Nggak mungkin ibu begitu lahir langsung hafal Quran, begitu lahir ibu langsung jadi guru, tuh nggak mungkin. Semuanya butuh proses, dan proses itulah yang membentuk kita di usia kita nanti 25 tahun seperti apa, 30 tahun seperti apa, dan usia kematangan 40 tahun itulah yang membentuk sampai masa tua kita akhir hayat. Artinya begini, di usia kematangan usia 40 tahun, jika kita tidak matang kedewasaan kita, maka sampai usia 50 tahun, 60 tahun kita akan menjadi orang yang misal suka mengeluh, tukang ngeluh. Misal kurang bersyukur, akan menjadi orang yang suka ngeluh karena kurang bersyukur. Misal suka gosip, suka mencari kesalahan orang lain, ya dia sampai tua akan seperti itu, karena usia kematangan adalah usia penetapan seperti itu ya. Makanya Rasul diangkat menjadi nabi ya, Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah ketika usia 40 tahun, artinya usia kematangan. Dan kalau mau ngikuti sunnahnya, menikah di usia 25 tahun bagi laki-laki gitu kan. Segala sesuatu tentang dari Rasul itu kan sunnah gitu mbak ya. Kalau untuk perempuan, Bu, perempuan 6 tahun juga boleh nikah, 7 tahun boleh nikah, sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha, asal akalnya lebih dewasa daripada usianya. Tapi kebalik sekarang, usia udah tua, akalnya masih kekanak-kanakan, masih nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri, masih suka main kucing-kucingan di belakang peraturan ya, tanpa dia sadar bahwasannya sebetulnya dia mungkin tahu Allah mengawasinya, tapi dia mengesampingkan pengetahuan Allah. Nah ini dia yang kaitannya dengan akidah dalam hidup kita. Oke ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Selanjutnya materi kita ini adalah tentang ilmu gaib ya, mengetahui yang gaib dengan membaca telapak tangan, cangkir atau lainnya. Nah, membaca telapak tangan itu gimana Bu ya? Garis tangan tergambar tak bisa aku, apa mbak ya, nyanyi ya. Ibu kalau nyanyi itu pasti diketawain teman-teman ibu, dan ibu tuh ketika nyanyi itu suami ibu bilang, dek emang mau apa, mau meramal apa. Ibu juga denger lagu itu tuh ketawa karena apa, ngapain lah garis tangan tergambar terus tak bisa aku menentang gitu ya. Emang hidup dia ditentukan oleh garis tangannya. Nah itu sebetulnya ibu karena denger lagu itu tuh kaitannya dengan peramalan gitu loh mbak. Nanti nih misalnya ada kakek-kakek kalian lah, bukan kakek Antuna lah, insya Allah keluarganya keluarga paham din, paham agama ya. Adalah kakek-kakek misal ketemu di jalan gitu kan, ditengoknya lah kuku kita ada putih-putihnya, oh ini anaknya baik nih, banyak yang suka, itu banyak yang ngangenin itu. Tengok lagi mata kita yang sayu, oh anak ini nih nanti jodohnya kayak begini dan begini gitu. Meramal mbak, meramal dari fisik kita. Nah ini kebanyakan orang meramal itu dengan telapak tangan atau cangkir itu lebih kepada perdukunan mbak. Jadi dia baca jampen ditiup-tiup begitu kan, habis itu ntar dilihat gambar ibu, itu bisa Bu, bisa karena dia meminta bantuan jin gitu ya. Jadi jin kan mbak, mencuri pendengaran dari Allah ya, obrolan Allah, percakapan Allah dengan malaikat, kemudian malaikat akan turun untuk menentukan melaksanakan perintah Allah. Nah iblis syaitan itu mencuri pendengaran, maka dalam surat Tabarok, rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabal jahim gitu ya. Nah kalau orang kafir beranggapan meteng orang yang jatuh, bintang yang jatuh itu mereka berdoa, padahal itu adalah iblis, syaitan, bukan iblisnya ya, syaitan pencuri berita dari langit sedang dilempari oleh Allah, langsung Allah melempar gitu. Nah meleset nggak Bu? Enggak,
tapi dia udah nyampein dulu, jadi dia udah nyampein ke para dukun baru satu kata, nah matilah si jin itu, kena lemparan Allah kan, syaitan itu. Nah terus satu kata yang dapat oleh dukun tadi dijabarkan ya, di apa mbak, diperluas penjabarannya, oh nanti kamu tuh begini, kamu tuh begini, nah kamu harus begini, mengarang lah si dukun tersebut. Nah sama halnya dengan peramal telapak tangan, tengoklah telapak tangannya, oh tanganku kok kasar kali lah rasanya. Bahkan katanya kalau perempuan tangannya kasar dia rajin bekerja gitu ya. Ibu pegang-pegang tangan ibu kasar pula, tapi kalau dibilang rajin kerja segan pula ibu gitu kan. Rajinnya ngetik ya, bukan rajin ngulek sambel gitu kan. Nah seperti itu mbak. Jadi banyak orang meramal kehidupannya dengan telapak tangan, atau bahkan dengan apa namanya mbak, Taurus, Aquarius itu ya, bintang-bintang ramalan itu ya, bintang ramalan, atau cangkir, mangkok yang diisi air, atau bola seperti itu. Nah kita kembali lagi nih, apa sih artinya goib? Goib itu sesuatu yang tidak bisa dipandang atau dilihat dengan panca indera kita ya, tapi kewajiban kita tetap harus mengimani. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita harus mengimani hal-hal yang gaib. Contohnya adanya syaitan, adanya jin mengganggu ke dalam tubuh manusia, campur tangan jin ke dalam alam manusia gitu ya. Emang ada bu yang nggak percaya, banyak mbak. Jadi kalau ibu lagi melakukan season ruqyah tuh dia nggak percaya istrinya diganggu jin, bagi dia istrinya stres. Seperti itulah, stres sendiri itu kan efek jin menyumbat syaraf manusia. Gila itu kan artinya seseorang yang gila disebabkan dia stres, banyak masalah, terus dia bengong. Akhirnya ketika dia bengong, jin itu kan ada macam-macam ya, ada yang bisa terbang, ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada yang dia cuma numpang begitu. Nah jin itu tuh kan karena dia kesana kemari ditengoknya ada manusia bengong, bagi dia itu rumah kosong, masuklah kata dia, iseng. Awal mulai itu jin itu biasanya masuk karena iseng, karena kemaksiatan manusia, kelalaian manusia. Itu teman ibu ada yang begitu, karena dia nggak betah di pondok, dia suka bengong di ruang tamu. Rupanya 2 hari 2 malam udah bukan dia, tidur samping ibu pula. Gila, pengen makan mie goreng. Ih, kau kan gak doyan pula mie goreng, minta mie goreng. Aku pengen banget, bikinin Dila. Ibu bikinin lah, ibu tuh baik tuh mbak sama temen. Ya kok temen ibu minta ini minta itu, ibu kasih aja ya. Nanti juga suatu saat kita akan saling mengingat, mengenang gitu ya. Mau ntar ujung-ujungnya kita lupa, ya udah yang penting di akhirat nanti kita akan saling mengingat gitu kan, mengingat teman-teman kita, saling menolong gitu. Bikinin mintanya berapa mbak? 2 Indomie 2, telurnya 2 apa 3 gitu. Heran lah ibu, orang selama berteman sama dia nggak pernah doyan kan. Nah terus dimakan lup, makannya tuh kayak laki, nyam gitu makan kayak gitu. Ibu tuh jangankan makan yang kayak gitu, makan suara aja ada suara gitu, suara kecap tuh makan jangan kayak gitu, kayak suara cicak, kayak suara dogi lagi makan. Ibu terang-terangan ya, kalian pun tahu kan karakter ibu kalau ngomong jablak banget gitu ya. Nah terus dicek kita baca Al-Quran kok dia kerukupan terus, oh rupanya dia gangguan jin ya. Seperti itu mbak, kita memang nggak melihat adanya jin karena itu gaib ya. Jin bisa melihat kita, jadi bahkan ketika kita ke kamar mandi buka baju, kita nggak baca basmalah, nggak baca doa buka baju itu apa, bismillah kan, masuk kamar mandi nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam astagfirullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dah kan. Mau buka baju jangan langsung buka pula, nanti ditengok itu yang badannya body meskipun chest plate kayak ibu gini, tipis-tipis badannya, tetap aja jin juga nengok gitu kan. Nah makanya diperintahkan untuk membaca segala sesuatu, ketika melakukan sesuatu ucapkan bismillah dari dalam hati. Kalau dari kamar mandi ya jangan bismillahirrahmanirrahim, udah di WC, udah di kamar mandi, ngawur namanya. Dari dalam hati, seperti itu, paham ya. Jadi gaib itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi memang kita wajib untuk mengimaninya. Sihir, perdukunan, dan peramalan. Nah ini dia, kalau kaitannya sama yang gaib itu pasti tidak jauh-jauh namanya sihir, tidak jauh-jauh dari dengan yang namanya ramalan, tidak jauh-jauh dengan yang namanya perdukunan. Perdukunan itu pasti udah ada, peramal itu pasti dukun, itu pasti. Penyihir itu udah pasti dukun. Perdukunan dia itu meramal, dia itu menyihir, seperti itu mbak. Jadi kaitannya sangat mencakup sekali. Kalau mau lebih luas lagi pembahasannya di buku Ruqyah
buku ruqyah dia tebal sekali, harganya sekitar 160 ribuan seperti itu. Nah, kita bahas ya. Mahal banget Bu. Ingat ya Mbak ya, mindset itu akan menyebabkan kita memandang sesuatu menjadi sulit. Contoh, mahal banget Bu bukunya. Betul lah mahal, tapi kalau bilang murah lah, cuma 160 ribu, dengan catatan bukunya itu tebal, terus kita bisa banyak ilmu, begitu kan. Benar, buku itu akan bisa dengan mudah kita dapatkan. Benar, mindset itu akan menjadi doa kita. Makanya kalau kalian melihat sesuatu yang kalian pengen, misal lagi jalan-jalan, ya Allah cantiknya sepatunya, tengok harganya 800 ribu, murah main, insya Allah Allah itu maha kaya kok. Nah, besok kita imbangi dengan usaha, kita imbangi dengan kita berbisnis ya, berdagang. Itu salah satu dari sunnah Rasul, karena Rasul juga berdagang, Rasul juga mengembala kambing, seperti itu. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Hal ini ya, perkara sihir, perdukunan, dan peramalan ini adalah perkara-perkara syaitonia. Jadi syaiton itu artinya apa sih? Syaiton itu dari kata syatona ya Mbak ya. Berasal dari kata syaiton, itu berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya apa Mbak? Syatona melampaui batas, melakukan kejelekan sampai dia melampaui batas. Nah, bahkan manusia pun yang dia melampaui batas, bahkan hewan pun kalau dia udah digembala, udah dididik sama tuannya, dia melampaui batas, maka dia disebut syatonal himar gitu kan. Umar bin Khattab pernah keledainya tuh ndablek banget, diikat susah, dipukul juga masih ngelawan gitu kan keledainya. Umar bin Khattab bilang syatonal himar, keledai ini syaiton ya, melampaui batas. Jadi dia melakukan kejelekan itu sampai melampaui batas. Nah, manusia juga yang dia melakukan maksiat, keburukan, ketika dia itu sampai melampaui batas, yaitu syaitan bentuk manusia. Ada syaitan bentuk jin ya, dari bangsa jin ada syaitan, dari bangsa manusia ada syaitan. Makanya kalau ada manusia yang kelakuannya naudzubillah, akhlaknya buruk sekali, khuluknya itu benar-benar tidak selayaknya wanita muslimah, ada syaitan lah dia. Kok gitu Bu? Kan benar, di dalam perkataan ulama juga begitu. Bahkan Umar kan mengatakan juga, keledainya aja yang nggak taat aja dibilang syaitonal himar, syaiton gitu kan. Nah, bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi ini sihir, perdukunan, peramalan ini adalah perkara-perkara syaitoniyah ya, artinya dia adalah perbuatan syaiton yang diharamkan oleh Allah. Bahkan jangankan kesempurnaan akidah, dia bisa membatalkan akidah kita. Ini sihir, perdukunan, dan peramalan. Lalu bagaimana Bu? Jangankan mendatangi ya Mbak ya, jangankan mendatangi, mendengarkan saja. Misal nih, kayak kemarin Ibu tuh pas buka Facebook tuh, akan sekarang ada watchingnya ya, ada video-videonya gitu kan. Ibu tuh buka, pas banget yang lewat tentang salah satu artis, yang artis muda gitu kan, yang sempat digemari anak-anak remaja gitu kan, asyap gitulah. Nah, itu tuh diramal lah sama seorang peramal gitu kan, diramal mengatakan ini begini dan begini. Kalau Ibu teruskan mendengarkan, maka Ibu terkena dari ketidaksempurnaan, akidah Ibu akan berkurang karena Ibu mendengarkan saja tidak boleh, apalagi mempercayai. Sampai segitu Bu ya. Makanya hati-hati sekali dengan yang namanya peramalan-peramalan tersebut ya. Nah, karena dia akan bisa mengurangi, bahkan membatalkan keimanan kita. Kalau akidah kita sudah batal, iman kita sudah batal, maka harus bertauhid kembali, bersyahadat kembali, seperti itu. Dan ketika kita sudah harus bersyahadat kembali ya, ketika iman seseorang itu sudah batal, dia berarti kan dikategorikan murtad ya. Dia masuk kategori murtad nggak Mbak? Kalau imannya batal, murtad nggak Mbak? Masuk kategori murtad. Gugur semua amalnya gugur, lembur, hangus. Amalan yang sudah dia kumpulkan, amal solihnya selama 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, satu kali saja dia percaya dengan perkataan dukun, atau dia percaya perkataan peramal, perdukunan ini, nanti anakmu begini-begini loh, nanti kalau anakmu nikah sama si dia, ini tongkatku memendek, tandanya anakmu nanti miskin, misalnya begitu. Ada Bu sampai begitu? Ada. Jadi menilai kebahagiaan atau kesengsaraan, kekayaan atau kemiskinan dalam rumah tangga dinilai dari tongkat panjang apa pendek. Orang tuanya percaya. Tadinya selama usia 60 tahun orang tuanya itu, dia kondisinya baik, solih lah,
nggak pernah yang namanya melakukan kesyirikan, bahkan tidak pernah mempercayai kesyirikan. Karena yang ngomong tadi ini berkedok dukun berkedok ustadz, kan banyak sekarang dukun berkedok ustadz, peramal berkedok ustadz, ya enggak, artinya dibilang dia kiai sebutannya kan, merusak nama baik kiai. Padahal kiai itu sesungguhnya adalah orang yang memahami hukum-hukum kitab kuning. Nah seperti itu mbak, kasihan kan nama kiai. Kenapa? Dukun-dukun tuh udah paham adanya ruqyah syariah sekarang, menyebabkan mereka tidak laku di kalangan masyarakat. Akhirnya mereka aja bisa modern pakai yang Android, kemudian mereka bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Mama Lemon itu, nah terus siapa lagi sampai dia bisa dakwah perbuatan syirik sihirnya itu dengan perdukunan. Kemudian sampai dia di YouTube banyak pengikutnya itu. Coba mbak, itu baru dukun siapa namanya ya, ibu lupa. Dia itu masuk TV juga, YouTube-nya juga banyak, dan kalian tahu orang yang udah subscribe-nya banyak, kalian juga tahu kan dia dapat bayaran. Pengikutnya itu baru manusia loh, dukun bentuk manusia loh. Bagaimana dengan Dajjal mbak? Halo, sudah kelas 12 masih setia banget sama orang-orang kafir yang mereka menunggu Dajjal turun. Enggak, kita mah enggak sampai segitunya bu. Dengan keadaan kalian itu menghabiskan waktu atau lalai ya, gara-gara si K-pop tadi, gara-gara lagu-lagu jahiliyah tadi, pun enggak K-pop tapi misal lagu-lagu barat yang lagu-lagu Inggris yang unsurnya itu melalaikan gitu ya, musik-musik itu yang unsurnya melalaikan. Tidak jauh halnya kita sedang menanti turunnya Dajjal mbak, na'udzubillah ya. Mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan Allah supaya kita dibimbing ke jalan Allah yang benar-benar diridhoi ya. Nah kita balik lagi ya, apa itu sihir? Sihir secara bahasa sesuatu yang halus lembut, dia tidak terlihat mbak. Tiba-tiba seseorang lagi makan gitu kan, muntah, yang dikeluarkan adalah paku. Ketika dia tidur, tiba-tiba di rambutnya ada paku. Ada itu seperti itu, ibu udah sering cerita waktu kalian di kelas 11 ya. Ibu pernah ngeruqyah, dia lagi sarapan pagi, keluarnya paku. Dia ketika buang air, yang keluar dari kotorannya adalah kaki 1000. Wah, na'udzubillah. Nah itu tuh sihir. Gimana cara masuknya bu? Dia tuh nggak kelihatan karena goib, paham ya? Jadi sihir itu sesuatu yang lembut, dia tidak bisa nampak. Dia disebut sihir ya karena perkara itu tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini karena kita membahas hal-hal yang goib. Nah sedangkan menurut syariat, azimah atau ruqyah atau buhulan atau ucapannya. Nah sihir sendiri kalau menurut syariah ya, dia itu adalah ucapan-ucapan kayak, kalau kita itu bu ini kok ada ruqyah, maksudnya itu adalah ucapan kayak doa-doa para dukun. Nah kalau kita kan disebut dengan ruqyah karena kita membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah seperti itu. Bahkan dukun-dukun sekarang yang mereka mengaku kiai itu mereka paham ruqyah loh. Ini ayatnya sudah saya ruqyah, dia kalau didengarkan bacaannya Al-Fatihah, ayat kursi seperti itu, tapi ada unsur kesyirikan. Misal ini nanti minumnya harus jam segini dan segini, botol ini harus diletakkan di belakang pintu. Lah ngapain? Kalau udah ada unsur-unsur begitu berarti syarat. Nah syaratnya inilah yang mengundang kesyirikan. Atau loh bu, terus daun bidara itu jelas ada dari Rasul, 7 lembar daun bidara ya akan menjadi penangkal sihir. Sama halnya seperti makan pagi kurma ajwa, baik pagi dan petang 7 butir pagi 7 butir petang, akan menghindari seseorang tersebut dari gangguan sihir. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha karena cantik dan cerdasnya, karena masih belia dan kecerdasannya, sama Rasul diperintahkan untuk meruqyah. Jadi ruqyah zaman sekarang itu makanya dikatakan ada ruqyah syirkiyah, ruqyah syar'iyah. Jangan cepat kali bilang ruqyah kok bu, tapi nggak tahu unsurnya seperti apa. Kalau antuna bilang ruqyah kok bu, ustadznya baca ini, lihat lagi ada syarat nggak? Ada nggak syarat disuruh naruh airnya di belakang pintu atau naruh ini naruh itu? Kalau ruqyah syariah tuh nggak ada mbak. Kalau ruqyah syirkiyah pasti ada unsur syarat. Entah kita suruh motong ayam putih, ayam kampung putih, darahnya nanti ditampung ya. Orang jahiliyah itu mau-mau aja loh disuruh begitu. Apalagi orang udah putus asa, kalau dia udah sakit nggak sembuh-sembuh, dia putus asa, cintanya ditolak, segala akan dilakukan. Demi apa? Demi keinginannya ya. Kemudian sihir masuk dalam 2 syirik melalui 2 sisi. Sihir masuk dalam syirik, dalam kategori syirik melalui 2 sisi. Pertama, di dalam sihir tersebut terdapat permintaan atau istikhdam, atau itu istikhdam meminta bantuan
ya, meminta bantuan kepada setan-setan ya, ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar setan itu memberikan pelayanan pada tukang sihir. Nah, ini tergantung dia berani korbannya berapa. Ada yang saking dia ini hatinya sudah mati, dia berani mengorbankan dengan kepala kerbau. Ada yang dia cuma beraninya buat main-main, dia mengorbankan dengan apa? Dengan motong ayam aja lah, ambil darahnya, tuang setiap malam Jumat kemana. Nah, itu untuk ngasih makan jin ya. Ketika dia jinnya tadi makin besar, pengorbanan yang dikorbankan untuk jin tadi, kepala kerbau itu kan udah termasuk besar. Atau malah kadang anaknya, lebih parah lagi nih, keluarganya. Biasanya kalau keluarga itu perdukunan untuk pesugihan, biasanya pihak keluarga diminta salah satunya, seperti itu. Serem ya, na'udzubillah. Makanya maksudnya serem itu bahaya begitu, terus kita harus takut, kita hindari ya, kita mohon perlindungan kepada Allah, bukan malah kita mah nggak takut begitu ya, sombong. Nggak boleh begitu juga, nantangi hal-hal begitu nggak boleh. Artinya kita cukup minta perlindungan kepada Allah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menolak ya, menangkal sihir-sihir tersebut ya. Jadi sihir itu makna yang pertama, dia dikatakan syirik karena dia minta, seseorang tadi meminta bantuan istikhdam ya, mengistikhdamkan khodim lah, dari kata khodim itu kan pembantu ya. Kalau istikhdam meminta bantuan dari setan-setan dengan dia jampen, kemudian dengan dia pakai buhul-buhul, kemudian dengan dia membakar kemenyan, itu kan makanan kesukaannya setan kan. Nah, datanglah setan tersebut. Jadi dulu keluarga ibu, nenek ibu tuh sempat masih musyrik, maksudnya musyrik itu melakukan kesyirikan gitu mbak ya. Pokoknya jahiliyah banget lah nenek ibu tuh zaman dulu ya. Mungkin baginya Islam itu belum ini, nenek dari pihak ayah ya. Kalau dari pihak orang tua ibu tuh malah alim banget. Pokoknya setiap nulis di Quran, nanti dibaca Quran, nanti yang tentang tauhid, tentang muamalah ditulis di kertas, sampai akhirnya ketika kakek ibu meninggal, dari pihak uminya ibu tuh ya, Qurannya diambil sama umi ibu supaya menjadi amal jariah, selalu dibaca gitu kan. Nah, terus dilihat tulisan-tulisan kakek ibu itu hidup pada zaman Jepang mbak. Kalau kakek dari pihak ayah ibu hidup pada zaman Belanda. Semoga kakek ibu diampuni oleh Allah ya, dirahmati Allah ya. Yang dari pihak ayah belum meninggal, masih dua-duanya. Nah, itu zaman mereka masih jahiliyah. Sekarang udah tua, dinasihati sama umi ibu, kalau sakit nggak boleh ke dukun, nggak boleh minta air sama dukun ya, mintanya sama Allah, nih tak bikinin air ruqyah ya, digituin. Itulah kenapa wanita harus pintar, kenapa wanita harus menjadi wanita yang solihah, supaya ketika orang tua kita kan kalau menikah nggak tahu apakah oke lah suami kita solih, ternyata mertua kita masih jahiliyah kan begitu. Nah, makanya jadi menantu itu harus pintar, perempuan itu harus pintar ya. Nah, dulu ini penuturan umi ibu ya, nenek ibu tuh suka pasang sesajen, nanti ditaruh di bawah kolong mbak, setiap malam Jumat gitu kan. Nah, umi ibu suka masa-masa ini kan sama adik-adiknya abah ibu kan anak pertama, jadi adiknya masih kecil-kecil gitu kan. Umi ibu tuh masih muda banget lah ya, ibu juga ngebayanginnya muda banget karena waktu nikah tuh umurnya sekitar 18 tahunan gitu kan. Terus adik-adiknya bapak ibu kan masih kecil-kecil lah, ibu ngebayangnya tuh kecil-kecil kayak Antuna, bahkan lebih kecil lagi gitu kan. Mereka nanti malah dimakan itu, sesajen itu dimakan. Nah, nenek kakek kan ke ladang ya, ke kebun, nggak tahu. Ntar pas mau diambil, ini udah dimakan. Maksudnya makan itu setan-setan tadi yang untuk persembahan, biar apa coba mbak? Biar dijaga rumahnya. Dan sekarang ketika kakek ibu udah tua, udah uzur lah, umurnya udah 90 lebih, hampir 100, kalau sore itu maghrib masuk kamar, hus lunga iki lo lunga coneng kene. Maksudnya apa mbak? Menurut dia melihat tuyul-tuyul kecil, anak-anak kecil itu disuruh pergi. Kita bisa apa? Kita ruqyah juga sudah tua ya, tinggal mohonkan ampun saja untuk kakek-kakek kita, untuk para kakek moyang kita. Nah, bisa jadi nenek-nenek kita zaman dulu begitu ya. Makanya kita bersyukur sekarang orang tua kita paham agama, dan orang tua kita menyekolahkan di sini supaya kita paham agama, supaya kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik-baik, meminta kepada Allah cukup meminta sesuatu cukup kepada Allah saja, perlindungan, permohonan ya. Mungkin Antuna denger ini, ternyata keluarga Budila masih jahiliyah. Masih mbak, keluarga itu masih awam, keluarga ibu masih awam, dan alhamdulillah diberi hidayah ya ketika bang ibu yang ketiga dia tadinya mau jadi polisi,
hidayah Allah itu datang ya, tiba-tiba dia minta mondok, lulus SD, maunya mondok, nggak mau jadi polisi. Umi ibu juga agak shock gitu kan, kok tiba-tiba balik banget, tadinya dia mau jadi polisi gitu kan. Jadi sekarang malah berawal dari dia itulah. Bahkan abang ibu itu kan orangnya cedal ya, kalau ngomong tuh gitu kan, bukan cedal apa ya, gagap lah, gagap kalau ngomong tuh gitu dulu, harus gitu. Ketika suatu hari uminya ibu menjenguk, ibu juga ikut jenguk, ada seorang lelaki tampan gitu mbak. Ganteng kali ya bang itu. Waktu itu ibu belum sekolah loh, cuma ibu tahu pula cowok ganteng ya, karena bagi ibu tuh yang ganteng itu cuma abang, abi gitu kan. Terus benar ibu lihat, ganteng kali abang itu. Ibu nggak ngeh kalau ternyata itu memang abang ibu gitu kan. Pas dia turun dari mimbar, dia sedang tausiah, dia ceramah gitu kan, malam hari ba'da sholat kan, anak-anak putra itu ada tausiah begitu kan. Turun dari mimbar, abang ibu menyambut umi ibu. Terus abang ibu bilang begini, Mi, besok kalau jenguk ke pondok, umi ibu belum pakai jilbab mbak, pakai jilbab, kalau pakai pakaian kayak begini awak malu, abang malu gitu kan. Itu abang ibu masih SMP. Nah kemudian umi ibu selanjutnya setiap kali datang pakai jilbab kecil, ibu dipakein jilbab gitu, ibu pakein baju-baju model potongan tapi rok lebar gitu. Nah disitulah awal hidayah untuk keluarga kami, alhamdulillah ya. Nah selanjutnya di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib. Nah ini kenapa sihir itu dikatakan syirik, karena dia di dalam sihir tersebut ada unsur mengakui dia tahu ilmu gaib, dan dia mengakui kalau dia itu bekerja sama dengan Allah. Ini tuh fatal sekali ya, fatal sekali. Makanya emang ada yang bisa bekerja sama dengan Allah? Allah itu nggak butuh makhluknya ya, makhluknya aja yang ngaku-ngaku. Suka kan, nggak jauh halnya sama manusia kayak gini, waktu susah nggak diakui, udah kaya, oh iya itu dulu temanku tahu sebangku, ya Allah orangnya baik banget, orangnya begini-begini. Waktu sekolah, ya Allah sabodok, mungkin ngelirik pun kagak, enggak mah kalau dia sabikun mah baik-baik ya. Jadi itu sihir itu dikatakan syirik karena dia memiliki dua sisi. Pertama, meminta bantuan kepada syaitan. Yang kedua, kenapa dia dikatakan syirik, karena dia meminta bantuannya, dia mengatakan bahwasanya dia mengetahui hal yang gaib, padahal yang hal-hal gaib itu pengetahuannya hanya milik siapa? Milik Allah ya, milik Allah pengetahuan itu. Oke, paham ya insyaallah sampai di sini. Perdukunan dan peramalan. Nah, tadi ini azimah itu apa Bu? Azimah itu mantra-mantra syirik untuk jampen pengobatan, tuh namanya azimah Mbak. Atau iyalah mantra-mantra yang dibaca-baca buh ditiupin gitu loh. Dukun lagi kalau niup itu nggak tanggung-tanggung sampai diludahin ya, itu azimah namanya. Nah kemudian azimah juga bisa dari azimah ini tadi yang udah dibikin oleh dukun, bisa dibuat kalung, bisa dibuat apa lagi mbak, yang disimpan-simpan itu loh buat penjagaan gitulah ya, macam-macam lah ya, seperti itu. Pokoknya sesuatu itu dibacakan mantra, benda itu dibacakan mantra kesyirikan ya sebagai jampen-jampen pengobatannya, tapi meminta bantuan dari istikhdam kepada syaitan. Kemudian perdukunan peramalan, keduanya baik perdukunan ataupun peramalan mereka adalah mengetahui perkara yang gaib, semua itu melalui permohonan bantuan syaitan tadi ya, yang mencuri pendengarannya, kalimat ucapan malaikat yang lalu disampaikan ke telinga dukun, dan dukun tersebut berbohong dengan kalimat yang diterima. Kayak tadi, dia nerimanya itu cuma satu kata, tapi dijabarkan sampai begini dan begini. Nah, ketika ada orang yang percaya, maka syiriklah orang yang tadi datangi dukun tuh berarti nggak boleh Bu, boleh, bahkan dapat pahala lagi kalau datangi dukun tersebut untuk berdakwah. Udah berdakwah dukunnya menolak, diperangi seperti itu. Nah itu dapat pahala. Tapi kalau datangi dukun untuk meramal, untuk menanyakan keadaan masa depan ya, itu syirik, dan dia dikategorikan bisa membatalkan akidah keimanan orang tersebut. Mengaku berserikat dengan Allah, nah ini tadi ya, dia dikatakan syirik karena dia mengaku berserikat bekerja sama dengan Allah. Perdukunan tidak lepas dari yang namanya kemusyrikan. Hal ini adalah syirik dalam rububiyah Allah ya. Kekuasaan Allah itu cuma Allah yang berkuasa. Manusia mana ada yang boleh, nggak ada manusia yang bisa berkuasa atas alam ini. Manusia itu cuma udah jalani aja. Manusia itu tugasnya mengimani Allah, bukan malah ingin bertanding dengan Allah. Nggak ada makhluk yang bisa menandingi Allah ya, dalam hal apapun perububiahannya ya, dalam hal
kekuasaan Allah. Jadi paham ya, di sini perdukunan tidak lepas dari namanya musyrik ya, kemusyrikan, dan hal ini adalah syirik dalam rububiyah Allah. Dia seakan-akan berkuasa, dia seakan-akan mampu untuk meramal kehidupan seseorang, sedangkan kehidupan seseorang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ketok palu di Lauhil Mahfuz. Seperti itu. Perdukunan nggak ada yang mampu mengubahnya. Paham ya, di sini pun kita, kehidupan kita misal ditakdirkan baik atau buruk. Kalau takdir itu ada yang bisa kita pilih ya, ikhtiari, namanya takdir ikhtiari kan, sudah belajar ya, mutlak dan ikhtiari. Kalau takdir mutlak itu kaitannya dengan ajal ya, dengan apa lagi kemarin ya, ajal itu mutlak, udah nggak bisa kita otak-atik. Tapi kalau rizki itu masuk ke dalam takdir mutlak, takdir ikhtiari. Udah dibahas kan ya, jadi nggak usah dibahas di sini ya, kita kan bahas syirik sekarang. Lanjut ya. Selanjutnya loh, udah nih penutupan, kirain masih ada lagi. Oke ya, inilah tadi mbak, kesyirikan ini mungkin kita tidak melakukan, ini syirik besar masuknya kan, tapi terkadang kita ini khilaf, bahkan melakukan kesyirikan kecil yang sudah pernah kita bahas ya. Apa sih kesyirikan kecil? Syirik mahabbah ini yang paling banyak terjadi pada remaja, kecintaan remaja kepada siapa mbak? Kalian pasti bisa ngejawab kalau ibu tanya ini. Iya bu, siapa? Ya itulah foto-foto yang ada di HP Antuna, coba Antuna lihat di galeri. Sebagian ada, yang sebagian enggak. Alhamdulillah, luar biasa ya, di tengah fitnah zaman bisa menahan diri dari yang namanya mengagumi orang-orang kafir, laknatullah ya. Itu namanya kita sedang menghadapi kebobrokan Ghuzul fikri ya, perang pemikiran gitu mbak, kebobrokan pemikiran kita. Nah remaja itu diserang pertama kali. Kalau remajanya udah malas-malesan, remajanya udah nggak punya semangat, itulah yang akan terjadi mudahnya Islam dikalahkan. Paham sampai di sini? Jadi Islam itu mudah dikalahkan ya, pemeluknya. Tapi Islam itu nggak akan pernah hancur, Islam nggak akan pernah musnah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Islam itu agamanya Allah, bukan agama kita, bukan manusia yang membuat, tapi Allah yang sudah menetapkan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar sisi Allah itu adalah Islam. Kalaupun kita dibunuh, dibantai habis-habisan umat Islam, Islam itu tetap akan tegak. Islam itu tetap akan Allah angkat. Nggak ada kok orang yang bisa menghancurkan Islam. Kalau menghancurkan pemeluknya, remajanya, iya. Caranya dengan dikasih makan junk food, dengan dibuat mereka lalai oleh musik-musik jahiliyah, dengan mereka dibuat lalai oleh K-pop kufar itu, dengan mereka dibuat lalai oleh manga-manga tun yang tidak memberi manfaat, bahkan malah meningkatkan syahwat. Ibu tuh sampai segitunya sih bu? Maksudnya kalau bahas itu lagi, karena memang benar, kalau memang kalian itu mempunyai hobi untuk menggambar, salurkanlah hobinya itu yang banyak memberi manfaat dan membawa orang untuk bisa lebih dekat kepada Allah, bukan malah menyeret orang-orang yang tadinya nggak suka jadi suka dengan K-pop, orang yang tadinya nggak suka jadi suka dengan mangatun. Akhirnya dia lalai, akhirnya durhaka sama orang tuanya, ngelawan, lagi enak-enak latihan gambar, lagi enak-enak baca ya, lagi seru-serunya dipanggil orang tuanya, marah. Jangan sampai mati dalam keadaan membawa dosa jariah. Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Sekarang nggak cuma amal jariah adanya mbak, bahkan dosa jariah. Dosa jariah apa? Kita mengajarkan maksiat kepada orang dan orang tersebut mencintai, mengandrungi, akhirnya kenal dengan kemaksiatan karena ulah kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membawa amal kebaikan ya, yang kalau kita dikumpulkan di akhirat bersama para syuhada, para solihin, para anbiya, dan kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik ya, dibangkitkan bersama para orang-orang solih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.